Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu kembali ya dalam pembelajaran geografi. Pembelajaran geografi kali ini kita sudah memasuki materi baru ya. Tapi ini sebelumnya Bu Alda mau review dulu. Kemarin kita sudah belajar mengenai pariwisata Indonesia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran geografi kali ini, marilah kita mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kan kita udah bahas tentang pariwisata Indonesia ya. Banyak sekali ya pariwisata yang ada di Indonesia. Dan fakta-faktanya kalian sudah tahu kan? Oke, next jenis pariwisata. Ya, ini kunjungan provinsi yang sering dikunjungi. Ya, banyak. Terus jenis objeknya ada 5 ya. Ada wisata alam, wisata belanja, wisata budaya. Terus ada apa lagi? Wisata keagamaan maupun wisata kuliner ya. Oke, kalian juga kemarin sudah mengerjakan tugasnya. Sekarang next kita ke materi selanjutnya. Kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip ekoefisiensi. Maksudnya apa? Ya, jadi prinsip ekoefisiensi itu menciptakan lebih banyak barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit serta membuat limbah dan polusi sesedikit mungkin untuk menjaga kelestarian lingkungan ya. Materi ini juga akan masuk ke dalam PAS ganjil, jadi kalian perhatikan, dicatat poin pentingnya. Nah, prinsip ekoefisiensi salah satunya itu menggunakan perilaku arif masyarakat yang terdiri dari 4R, 1F. Apa sih 4R, 1F itu? Mari kita bahas. 4R, 1F. Berarti R yang pertama itu reduce ya. Mungkin ini udah hal yang sering kalian dengar ya. Reduce itu mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Contohnya mengurangi apa? Ketika berbelanja, yaitu bawa kantong plastik sendiri ya. Terus sekarang udah nggak pakai, kalau minum nggak pakai sedotan plastik lagi atau kemana-mana bawa tumbler ya. Sekarang udah mulai digerakkan ya, seperti itu. Terus ada reuse ya, yaitu penggunaan kembali barang bekas yang masih dapat digunakan baik untuk fungsi lainnya. Contohnya habis makan snack apa atau makanan kaleng apa, kita masih bisa gunakan ya tempatnya itu buat tempat pensil. Kalau di rumah kamu udah ada seperti ini, berarti kamu sudah menerapkan prinsip reuse ya, perilaku arif masyarakat yang berkaitan dengan reuse. Terus ada recycle, yaitu mendaur ulang sampah organik. Kamu tahu bank sampah? Nah, ini salah satu dari recycle yang mendaur ulang sampah organik. Kamu mengumpulkan di dalam bank sampah itu, kamu mengumpulkan pilah-pilah sampah yang di rumah, yang nanti bisa ditaruh di bank sampah. Biasanya itu kayak kertas, botol, kaca maupun botol plastik. Terus sampah dibawa ke bank sampah, terus ditimbang di bank sampah. Kamu tuh punya hasil catatan timbangannya, berapa itu bisa diambil uangnya. Ataupun terus setelah itu baru deh sampah kamu itu akan didaur ulang oleh pengurus bank sampah yang lebih lanjutnya. Namun sekarang di masjid-masjid juga udah mulai ada loh namanya sedekah sampah. Bedanya ya kamu nggak mendapatkan ini ya, kayak keuangan-uangannya itu kamu sedekahin gitu. Masya Allah banget nih kalau kalian pernah ikut bank sampah, berarti kalian sudah menerapkan recycle. Selanjutnya ada repair, yaitu usaha perbaikan demi lingkungan, yaitu contohnya menanam hidroponik di rumah. Kalau kalian juga sudah mulai menanam hidroponik, berarti kalian sudah melakukan prinsip repair ya, yaitu usaha untuk memperbaiki lingkungan. Terus ada yang terakhir itu frugal, yaitu menggunakan sumber daya alam yang tidak boros, tapi irit. Bukan pelit ya. Irit ya, contohnya kalau misalnya mau mandi, cuci tangan, ya airnya kerannya jangan yang besar-besar gitu. Yang penting cukup, pas, dan tidak berlebihan ya, karena Allah pun juga nggak suka sama yang berlebih-lebihan. Oke, itu ya tadi kalian masih ingat ya. 4R, 1F, reduce, reuse, recycle, repair, dan frugal. Oke ya, itu perilaku arif masyarakat ya. Perilaku arif masyarakat yang semoga kalian juga maupun Bu Alda juga sama masih terus belajar buat nerapin 4R 1F ini. Selanjutnya mengenai AMDAL ya. Pasti kalian udah pernah dengar juga mungkin sekilas AMDAL itu apa sih, atau mungkin ada yang baru dengar. AMDAL itu merupakan analisis mengenai dampak lingkungan. Maksudnya apa?
Nah, ketika ingin mendirikan suatu proyek seperti pembangunan pabrik, jalan raya, pembangunan hotel, mengeksploitasi tambang, alih fungsi lahan, perubahan lahan dari tanah gambut hutan menjadi perkebunan, ataupun pembuatan mall, nah itu semua itu membutuhkan yang namanya proses AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Dilihat dulu tujuannya ya. Apakah proyek yang akan dibangun ataupun yang akan dijalankan itu dapat mencemari lingkungan atau tidak? Kalaupun ia mencemari lingkungan, apa saja nih hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegahnya? Nah, itu namanya AMDAL ya. Jadi sebelum mendirikan suatu proyek itu harus dianalisis dulu sama ahlinya, sama orang-orang ahlinya ya, biasanya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu ada tim penilaian AMDAL-nya untuk menilai apakah suatu tempat itu cocok untuk didirikan proyek ini dan apa saja resiko-resiko yang harus ditanggung kepada penanggung jawab, yaitu bisa dibilang si CEO ya, orang yang pertama kali mencetuskan untuk mendirikan proyek tersebut ya. Jadi meminimalisir gitu dampak lingkungan yang akan terjadi ke depannya, itu AMDAL ya. Kita bahas singkat aja ya mengenai AMDAL ini. Terus eco-label ya, eco-label ini kegiatan yang memberikan sertifikat yang mengandung kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup. Jadi ini berkaitan sama memberikan informasi kepada konsumen orang yang membeli barang gitu, bahwa produk ini itu sudah tersertifikat eco-label, berarti produk ini itu ramah lingkungan. Ya kayak bisa dibilang kayak mengajak konsumen itu untuk membeli barang-barang yang ramah lingkungan. Nah, kamu mungkin pernah lihat logo eco-label seperti ini, atau mungkin baru lihat. Nah, jadi eco-label ini ada dua tipe ya. Logonya ada logo tipe 1, yaitu dia sertifikasi eco-label yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Sedangkan yang kedua ini verifikasi eco-label swadeklarasi namanya, yang dilakukan lembaga verifikasi eco-label yang diregistrasi oleh KLH, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup. Dua-duanya sebenarnya sama-sama aja gitu, menunjukkan bahwa produk ini itu ramah lingkungan. Ini mungkin yang boleh dapat. Ini ya. Kertas buat print nih biasanya ya, A4 gitu. Nah, ini berarti dia produk ini sudah mendukung eco-label ya, jadi produk yang ramah lingkungan. Seperti itu. Oke, materi kita sampai di sini aja ya. Tadi mengenai prinsip ekoefisiensi yang kita udah pelajari, perilaku masyarakat ada 4R dan 1F. Terus kita belajar sedikit mengenai AMDAL, apa itu AMDAL dan tujuan AMDAL. Serta kita bahas mengenai eco-label tadi. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, bila ada pertanyaan silahkan PC Misalda ya. Sekian dari Misalda, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.